Om Swastiastu, perkenalkan, saya Niputu Permatasari dengan NIM 2013101024 dengan membawakan tugas akhir agama Hindu berjudul Budaya yang Membangun dan Melemahkan Agama Hindu. Baik, di sini saya akan membawakan pengertian budaya. Apa sih budaya itu? Budaya secara umum merupakan cara hidup yang berkembang di kalangan masyarakat yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan serta tradisi yang dijalankan hingga saat ini dan di masa yang akan datang. Budaya yang erat dengan kaitannya dengan agama, di mana agama dapat menciptakan variasi budaya yang berkaitan dengan tradisi. Adapun unsur-unsur budaya menurut para ahli. Pertama ada Melville J. Herskovits yang menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, serta kekuasaan politik. Kedua, Bronislaw Malinowski mengatakan 4 unsur pokok kebudayaan memiliki pertama, sistem normal sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Kedua, organisasi ekonomi. Ketiga, alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan atau keluarga adalah lembaga pendidikan utama. Keempat, organisasi kekuatan politik. Yang terakhir ada C. Klockholm mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal atau Universal Categories of Culture, yaitu pertama ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, sistem kerabatan, dan organisasi kemasyarakatan. Adapun pengertian budaya menurut dalam KBBI. Dalam KBBI tertera kebudayaan yang sudah berkembang, beradab maju, dan suatu saya ulangi. Pengertian budaya menurut KBBI yaitu budaya dalam KBBI sesuatu yang mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab dan maju, serta sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Pengertian budaya dalam agama Hindu. Dalam agama, budaya, dan masyarakat memiliki hubungan sangat erat dan saling berdampingan. Dalam agama Hindu, antara agama Hindu dengan budaya Bali, sudah terjadi sebuah hubungan yang memiliki ciri khas masing-masing. Namun bagi masyarakat, terkadang sulit untuk membedakan antara agama Hindu dan budaya Bali. Upacara agama tidak semata-mata berfokus pada agama. Dan melalui upacara agama terciptalah sebuah kerukunan yang dapat diciptakan antar sesama maupun keluarga. Nah, upacara agama itu merupakan suatu budaya dari tradisi dari Bali yang dapat melatih masyarakat untuk berorganisasi dan bergabung untuk melaksanakan keagamaan atau upacara dengan menumbuhkan rasa hormat, etika, dan keharmonisan. Budaya agama membawa keharmonisan antar sesama, membangun rasa saling toleransi antar agama, dan sikap saling tolong-menolong. Seperti halnya manusia, tubuh merupakan hasil budaya, sedangkan agama ialah jiwa atau roh-roh agama tersebut. Kebudayaan yang membangun agama Hindu. Budaya dapat membangun agama, saya ulangi, budaya yang dapat membangun agama Hindu ialah sikap percaya dan menghayati keberadaan budaya tersebut, mampu menggabungkan antara kebudayaan yang baru tanpa meninggalkan budaya yang telah lama ada dan dapat melestarikannya. Contohnya, Dharma Gita. Seperti yang kita tahu, Dharma Gita merupakan lantunan
nyanyian-nyanyian untuk upacara keagamaan. Dharma Gita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yakni Dharma dan Gita. Dharma artinya kebenaran atau kebaikan, kewajiban, hukum, dan aturan. Sedangkan Gita artinya nyanyian atau lagu. Jadi, yang seperti saya sebutkan tadi, Dharma Gita berarti suatu nyanyian kebenaran yang biasanya dilantunkan saat upacara keagamaan. Dalam terdapat bagian-bagian Pancagita. Nah, Pancagita sendiri merupakan 5 jenis suara atau bunyi yang mengiringi atau menunjang pelaksanaan yasna. Pancagita terdiri dari getaran mantra, suara genta, suara kidung, suara gamelan, dan suara kentongan atau kulkul. Selanjutnya, kebudayaan yang melemahkan agama Hindu. Ada contohnya seperti tradisi umat-umatan. Kalau menurut saya, ini bukan melemahkan. Melemahkan itu tergantung dari respon masyarakat itu sendiri. Jika mereka responnya negatif, ia justru akan melemahkan. Namun, jika itu positif, itu akan menunjang kebudayaan agama Hindu itu sendiri. Nah, pengertian umat-umatan itu seperti yang kita tahu, umat-umatan adalah upacara yang diadakan oleh pemuda-pemudi Banjar Kaja Sasetan yang diadakan setiap tahun. Umat-umatan diadakan setelah Hari Raya Nyepi, yakni pada hari Ngambek Geni untuk menyambut Tahun Baru Saka. Mengapa menurut saya tidak melemahkan? Karena sebagian respon masyarakat itu sendiri yang membuat kebudayaan itu menjadi ibarat menjadi lemah. Jadi masyarakat itu berpendapat bahwa umat-umatan itu melanggar kode etik yang sebenarnya umat-umatan itu tidak melanggar apapun. Dan itu merupakan suatu tradisi bagi umat Hindu, terkhususnya di Bali. Menurut sumber, salah satu tokoh adat Banjar Kaja Sasetan menegaskan bahwa umat-umatan bukanlah aksi yang seperti masyarakat pikirkan, melainkan hanya sebatas berangkulan antara sekat truna-truni atau pemuda-pemudi secara bergantian dan disiram air. Tradisi yang dimulai dengan melakukan persembahyangan bersama di pura, dipercikan air suci, dan memohon keselamatan tersebut dimaknai secara ritual adat dengan maksud untuk keakraban, menjaga kerukunan warga, dan saling berbagi kasih sayang. Terkadang tanggapan dan responlah yang membuat suatu hal menjadi buruk tanpa mengetahui makna dan sejarahnya. Namun, memang banyak situs yang menceritakan seperti umat-umatan, karena itulah tradisi ini sempat dihentikan namun lambat laun dapat diadakan kembali. Baik, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.